bahwa pekan lalu kita sudah mempelajari tentang 3 jenis nafsu, yakni nafsu ammarah, nafsu lawwamah, dan nafsu mulhimah. 3 nafsu ini merupakan nafsu yang indikasinya kepada sesuatu yang negatif. Bahkan lebih dijelaskan lagi oleh Tuan Syekh bahwa selain nafsu yang 3 itu, kita pun berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat al-dhamimah al-bahimiyah. Dhamimah al-bahimiyah itu adalah seperti hewan, hewan ternak di dalam diri kita. Pengennya makan, pengennya minum, pengennya tidur, dan lain sebagainya. Dan juga sifat sabi'iyah. Sifat sabi'iyah itu seperti halnya hewan buas, inginnya nandung, inginnya nendang, inginnya nginjak, inginnya ngagadil, dan lain sebagainya. Itu diserupakan dengan sifat-sifat hewan yang buas. Lebih jauh lagi bahwa ammaratun bisu, la ammaratun bisu, innal ammarata, sesungguhnya nafsu ammarah itu la ammaratun bisu, menyuruh pada sesuatu yang jelek. Dan lebih parahnya lagi, sampai puncak kemaksiatan itu adalah terindikasinya seseorang dengan sifat-sifat syaitoniyah. Adakah sifat-sifat syaitoniyah di dalam diri saya? Di dalam diri saya mas sudah jelas ada. Apa tuh sifatnya? Kal kibr, seperti halnya takabur, seperti halnya ujub, riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Itu adalah sifat-sifat syaitoniyah. Cuma ya alhamdulillahnya, walaupun sifat syaitoniyah ada di dalam diri saya, tidak sampai takabur yang melebihi sebagaimana Fir'aun. Fir'aun itu merasa dirinya Tuhan karena dirinya tidak pernah sakit, karena dirinya tidak pernah merasa susah atau bergelimang harta dan kekuasaan selama di istana di istana ini bergelimang kekuasaan, tidak pernah merasakan penderitaan, tidak pernah merasakan penyakit. Dia merasa, saya kok sehat terus nih ya. Justru kadang orang lupa kalau dicoba dengan sesuatu kenikmatan. Disangkanya kenikmatan itu adalah sesuatu yang mengenakan, sesuatu yang tidak melenakan. Padahal kebanyakan orang yang jatuh tersungkur itu justru dengan cobaan nikmat. Seperti halnya dikisahkan di suatu pedalaman Afrika gitu ya, ada seorang peneliti yang meneliti sifat-sifat monyet. Sifat-sifat monyet itu diteliti lama, sekian berhari-hari bahkan berpekan-pekan. Ternyata diuji dengan sarangnya dirusak, dia masih bisa ngebangun lagi. Diuji dengan kekurangan air, dia masih berusaha untuk memakan buah-buahan yang ada airnya. Diuji dengan kekurangan makanan, dia bisa memakan daun-daunan sebagai pengganti buah-buahan. Tapi ketika dicoba dengan angin sepoi-sepoi, angin sepoi-sepoi biasanya kalau kita nih ya, kita sore-sore habis kerja, habis makan, habis minum, istirahat sejenak, terus ada angin sepoi-sepoi, kira-kira apa yang terjadi? Ngantuk gitu ya. Di saat ngantuk itulah seseorang akan terlena. Sama halnya dengan monyet barusan ya. Monyet itu ketika dicoba dengan berbagai macam hal, dia bisa lulus ujian. Tapi ketika dicoba dengan angin sepoi-sepoi, dia ngantuk, bahkan dia terjatuh dari pohon. Nah, gitu ya. Nah, maka ketika seseorang sedang menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya sebisa mungkin apa yang kita sudah ikrarkan dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu?
Ketika kita berzikir likulli halin wa ni'matin, alhamdulillah, segala keadaan, terutama segala kenikmatan, ucapkanlah alhamdulillah. Di Demak ada seorang kiai yang bernama Kiai Syahid. Kiai Syahid ini terkenal dengan Kiai alhamdulillah. Mendapat kenikmatan sudah jelas alhamdulillah ya, sebagaimana pada umumnya. Tapi ketika mendapat ujian, alhamdulillah. Mendapat cobaan, alhamdulillah. Mendapat rintangan, alhamdulillah. Ketika ditanya Kiai, kenapa sih Kiai mah ucapannya kok selalu alhamdulillah? Bukankah ada ucapan-ucapan tersendiri? Kalau kita tersungkur pada kesalahan, ucapan astagfirullah. Kalau kita melihat satu kedahsyatan, ucapkan subhanallah. Melihat suatu kenikmatan, alhamdulillah. Melihat sesuatu yang muskil atau sesuatu yang terpana, mengucapkan masya Allah, gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini Kiai kenapa selalu mengucapkan alhamdulillah? Justru itu sebagaimana diikrarkan di dalam ucapan saya setiap ba'da salat, katanya likulli halin wa ni'matin, alhamdulillah, segala ucapan, segala keadaan, segala kenikmatan, maka ucapkan alhamdulillah. Masa saya zikir hanya untuk bibir saya sementara ucapan saya tidak terlaksana? Maka saya berusaha untuk apapun keadaan yang Allah berikan kepada saya berhusnuzon bahwa itulah yang terbaik menurut Allah untuk saya, untuk keluarga saya, dan untuk santri-santri saya. Maka saya mengucapkan alhamdulillah, gitu ya. Mau mengucapkan alhamdulillah mangga, mau mengucapkan sebagaimana pada tempatnya, ya silahkan, gitu ya. Karena itu sama-sama ada dalilnya, gitu ya. Selanjutnya, waqala al-musannifu, berkata Syekh al-musannif, yakni penyusun kitab ini, yaitu Syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrah, wa idza taharat, dan apabila engkau mensucikan diri, minha, dari nafsu-nafsu yang disebutkan di atas, nafsu mana? Nafsu bahimiyah, nafsu sabi'iyah, bahkan nafsu syaitaniyah. Secara umum bahwa nafsu itu ada 7 ya, walaupun umumnya lagi ada 3 ya. Tadi yang disebutkan nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah. Tapi ada tingkatannya lagi, tingkatan berupa nafsu. Nafsu itu memang ada tingkatannya, ada. Selain yang 3 tersebut, nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainnah. Ini adalah nafsu orang-orang yang soleh. Seperti insyaallah seperti bapak-bapak lah ya, aku yakin bahwa bapak-bapak orang-orang soleh, maka nafsunya pun nafsu mutmainnah, nafsu yang menenteramkan, nafsu yang mendamaikan. Seperti apa? Nafsu ingin memakmurkan masjid, nafsu ingin mendengarkan ceramah, nafsu ingin selalu menambah ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Itu merupakan nafsu, tapi nafsu yang sudah ditundukkan oleh diri bapak, dan bapak sebagai pemenangnya, jadilah nafsunya mutmainnah. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika, irji'i ila rabbika wa radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah. Kembali kepada Allah dalam artian apa? Kembali melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kembali dalam artian menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah itu adalah sesuatu yang diridhoi dan Allah pun ridho terhadap itu. Wadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan kembalilah, masukilah surga dengan penuh keselamatan, ya. Masya Allah. Wadkhuli ini berarti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Subhanallah, kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu yang bagaimana? Jiwa yang menang ketika menghadapi pertarungan hawa nafsu. Dan menurut saya waktu yang terbaik setelah ba'da maghrib itu digunakan untuk apa? Leha-leha, sambil megang HP gitu ya, berbaring sambil leha-leha, ada makanan, ada minuman, ada nyaman banget hidup kayak gitu ya. Sambil ngudut, bagi yang suka ngudut ya. Sambil dengerin musik, masya Allah indahnya ya. Nah, tapi di sisi lain nafsu kita memberontak ingin menjadi kaum rebahan. Tapi di sisi lain justru Allah menempatkan kita di tempat yang paling mulia, di saat yang paling mulia, di saat yang paling barokah. Kenapa? Waktu yang paling barokah itu antara maghrib dan isya. Maghrib dan isya diapit oleh dua sholat yang rata-rata orang menggunakan untuk semua kebaikan. Apakah sedekah, apakah tadarus, apakah zikrullah, apakah ta'lim dan lain sebagainya. Antara maghrib dan isya, maghrib ke isya katakanlah 50 menit ya, 50 menit. Antara 50 menit apa yang bisa didapatkan selain kalau kita beribadah kepada Allah lillahi ta'ala, maka apapun yang didapat dari waktu yang sesingkat itu, itulah yang terbaik. Karena Allah menempatkan antara maghrib dengan isya, dan tidak ada suatu amaliyah yang paling dahsyat keberkahannya dari Allah selain sholat. Subhanallah ya, kita menjaga dua waktu sholat ini. Pertama, kita menjaga dengan mendatangi masjid. Kedua, kita mendatangi waktu yang terbaik menurut Allah. Dan yang ketiga, keadaan yang sangat terbaik dalam apa? Dalam hal berjamaah. Subhanallah, tidak ada yang mengalahkan tiga hal tersebut ya. Tempat terbaik yaitu masjid atau musola, saat terbaik yaitu antara waktu-waktu sholat, waktu awal waktu sholat, dan dalam keadaan terbaik. Dalam keadaan terbaik itu bagaimana? Keadaan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana? Ya sholat berjamaah. Tidak ada sesuatu yang lebih dahsyat daripada sholat berjamaah. Luar biasa. Bagaimana kalau ke masjid, sholat mas sholat, tapi tidak berjamaah? Itu penyalahi aturan ya. Walaupun awal waktu, tapi ada sesuatu yang kurang. Apa itu? Sisi berjamaahnya diabaikan, gitu ya. Nah, alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas pertarungan nafsu-nafsu kita. Pertarungan bisikan-bisikan syaitan laknatullah untuk menjadi kaum rebahan, tapi untuk menjadi kaum rebahannya ada waktunya. Kenapa? Ba'da isya, setelah makan malam, baca-baca dulu sebentar, diskusi dengan anak dan istri, kemudian setelah lewat 1 jam bolehlah kita rebahan ya. Kan nikmat itu ya. Waktu terbaiknya dapat oleh kita, waktu rebahannya pun dapat. Daripada orang yang rebahan aja terus dari maghrib sampai isya, dilanjut sampai ba'da isya, entah wallahu alam kapan waktu isyanya,
yang jelas dia mengulur-ulur waktu. Alhamdulillah kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Nah, di samping nafsu yang 3 tersebut, nafsu ammaroh, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainah, ada lagi nafsu apa? Nafsu radiyah, nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang soleh. Bahkan lebih solehnya lagi orang-orang yang istiqomah. Apa itu orang-orang istiqomah? Yaitu nafsu sudah mencapai tingkatan mardiyah. Kalau tadi radiyah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf. Radiyah orang yang meridhoi akan Allah sebagai Tuhannya dan segala sesuatu dari syariatnya. Kalau mardiyah itu orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maf'ulun mardiyatun, ya. Orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan para wali, ya. Selain ikhlas, istiqomah. Istiqomah itu adalah apa? Istiqomah selamanya berada dalam keadaan mukhlas. Mukhlas itu berbeda dengan ikhlas. Ikhlas, kalau ikhlas mah insya Allah kita semuanya, ya, kita berusaha untuk ikhlas. Kadang sukses, kadang terjadi gitu, ya. Gagal ikhlasnya itu mah, ya. Seperti halnya mohon maaf. Misal saya datang ke sekolah itu niat untuk mengamalkan ilmu, mengajarlah gitu, ya. Anak-anak, namanya anak-anak gitu, ya, saya ajarin gitu, ya. Susah masuknya, marahlah saya. Itu udah gagal ikhlasnya itu. Kalau orang ikhlas mah mau orang paham, orang tidak paham, biarkan saja, cuek saja. Yang penting mengalir saja, begitu saja gitu, ya. Ada kala pengen kita mah setiap guru murid-murid yang diajarkan itu paham semuanya. Tapi kan yang paling satu kelas 25 orang, paling yang pahamnya beberapa orang saja. Dan yang mengamalkan lebih sulit lagi, paling beberapa persen saja. Katakanlah 1 jam pelajaran, orang yang mengajar 1 jam pelajaran lah misalkan, ya. Dari 1 jam pelajaran itu yang difaham oleh murid berapa persennya? 10%. Allahu Akbar. Oke lah 10%, ya, katakan. Yang difaham oleh murid rata-rata 10%. Dari yang 10% itu, yang betul-betul diamalkan oleh murid itu sendiri berapa persennya? Berapa? Berapa coba? 5% ada? Katakanlah 5% dari 10% tersebut. Kemudian yang diamalkan, yang diistiqomahkan dari para pengamal yang 5% itu berapa persennya? Lebih susah lagi, ya. Katakanlah 2% gitu, ya. Lebih tingkatan lagi. Orang dari 2% tersebut, dari 100% disaring-saring menjadi 2%. Dari 2% tersebut yang betul-betul ikhlas mengamalkannya karena Allah, berapa persen? Dari 2% ini. Untuk tidak mengatakan 0, 1% lah katakannya. 1%, ya. 1%. Nah, padahal gurunya sudah berusaha untuk ikhlas. Murid-muridnya karena sistem dipaksa untuk ikhlas. Ya wajarlah, nama juga pendidikan, ya. Tidak ada pendidikan yang berleha-leha. Walaupun sekarang ada sindiran tuh. Apa sindirannya? Sindiran guru terhadap orang tua yang melaporkan kepada pihak polisi karena ada kekuatan hak perlindungan anak dan perlindungan orang tua. Apa itu? Dalam parodi tersebut digambarkan bahwa guru sedang berjalan, di sebelah kiri ada yang pacaran, sebelah kanan ada yang tawuran, sebelah kirinya lagi ada yang membuli anak-anak yang lain, yang lemah, sebelah lainnya lagi ada yang noong dan lain sebagainya, sebelah kanan lagi ada yang mencuri. Sama guru mah cuek-cuek aja, itu bukan urusan saya, biarin saja sama urusan orang tuanya gitu, ya. Yang penting saya mengajar aja. Ngajar beda dengan mendidik. Kalau mendidik, beda lagi itu. Mendidik itu adalah kiai. Kiai itu betul-betul mendidik.
para kiai. Kemarin alhamdulillah saya ziarah ke Pondok Pesantren Suryalaya dan Pondok Pesantren Al Falah, yang dua-duanya adalah saya pondok pesantren di situ. Subhanallah, diterimanya dengan kayak tamu kehormatan aja bagaimana gitu. Disambut di aula dengan hadro, dengan begini-begini, luar biasa gitu ya. Nah, kalau kiai berusaha mendidik itu 24 jam. Dan bukan lahiriah saja mendidik itu, tapi batiniah, mengajarkan akhlak kepada santri-santrinya supaya kelak di samping berilmu itu yang diutamakan adalah berakhlak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan sumber akhlak. Banyak yang terkecoh ini dengan hadis ini ya, mengartikan sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan apa Bapak kira-kira? Menyempurnakan akhlak ya, akhlakul karim. Padahal ada kaidnya itu di situ, ada kaid lafaznya jelas. Akhlakul karimah dengan makarimul akhlak sama apa beda? Makarim itu apa? Makarim, makromun itu adalah isim makan, artinya menyatakan tentang tempat. Kalau tempat natijah dari suatu akhlak bukan. Tempat itu sumber. Justru sumber segala sesuatu itu adalah akhlak, itu bersumber dari itu, bersumber dari makarimul akhlak. Makarimal akhlak itu adalah sumber akhlak. Sumber akhlak itu apa? Yang menjadi sumbernya akhlak apa? Apa coba? Kan dalam hadisnya makarimal akhlak. Apakah di situ disebutkan akhlakul karimah? Tidak ya. Tapi bangsa Indonesia dan sebagian bangsa Malaysia menyebutkannya akhlakul karimah. Padahal jauh berbeda. Masdar karimah sifat dari masdar. Nah, jadi naat man'ut itu akhlakul karimah. Boleh bisa dikatakan mudhafun ilaih. Tapi bukan akhlakul karimah yang menjadi tujuan Rasulullah. Tapi apa? Aku diutus ke muka bumi ini, tidaklah aku diutus ke muka bumi ini semata-mata untuk menyempurnakan sumber akhlak. Sumber akhlak. Jadi Rasulullah itu mendidik dari sumbernya, bukan akhlaknya. Kan kalau memperbaiki akhlak itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dalam beberapa riwayat Rasul dikatakan didatangi pengemis. Rasul berpikir kalau seandainya pengemis ini diberikan bendanya, itu benda katakanlah uang itu. Uang bisa habis tidak? Bisa ya. Kalau seandainya Rasul memberikan uang bisa habis. Tapi kalau Rasul memberikan kepada orang tersebut kampak, yang kampak itu bisa untuk digunakan untuk mencari nafkah, diantaranya mencari kayu bakar, itu mending diberikan uang atau mending diberikan kampak? Kampak ya. Kalau dalam pepatah bahasa Indonesia lebih baik memberikan kailnya daripada memberikan ikannya. Kenapa? Ikan satu kali juga habis. Tapi kalau kail, hari ini dapat ikan, besok dapat ikan, besoknya lagi dapat ikan. Kemudian banyak ikannya, bisa dimakan, bisa juga dijual, sebagian dipelihara. Kan bisa beranak-beranak tuh ya. Dari memberikan satu bergulir menjadi bisa 10, bisa 100, bisa 10, bisa 1000, bahkan 10.000. Tapi kalau memberikan ikannya saja
hari itu juga mungkin bisa habis. Gitu ya. Nah, jadi Rasul itu bukan menyempurnakan akhlak, tapi menyempurnakan sumber akhlak. Kalau akhlak, Rasul mencontohkan akhlak, walaupun Rasul betul bahwa Rasul itu ana awwalu wajibin bima amartukum bih. Kata Rasulullah kepada para sahabat, saya adalah orang pertama yang wajib melakukan atas apa-apa yang aku perintahkan kepada engkau wahai para sahabat. Misalkan Rasul mencontohkan sholat berjamaah. Sahabat pada sholat berjamaah tidak? Pasti sholat berjamaah. Tapi untuk akhlak-akhlak yang lainnya, apakah paham atau tidak sebelum melihat Rasulullah SAW melakukan? Belum ya. Tapi kalau disempurnaan sumbernya, yaitu disempurnakan sumber itu apa? Kolbunya. Kalau kolbunya disempurnakan, kolbunya dihidupkan, kolbunya dibersihkan, maka dengan sendirinya berkah dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan faham bahwa akhlak inilah yang seharusnya begini. Oh, akhlak itu harusnya seperti ini. Oh, akhlaknya itu seharusnya seperti itu. Ya, ini natijah dari penyempurnaan atau gambaran dari pepatah Melayu yang mengatakan lebih baik memberikan kailnya daripada memberikan ikannya. Kalau zaman Rasul memberikan kampaknya daripada memberikan uangnya, karena uang bisa habis sementara kampak bisa menjadi sumber daya yang diandalkan oleh sang pengemis tadi, gitu ya. Nah, wa idza taharat, apabila engkau membersihkan minha, dari semua itu. Oh, belum sedikit lagi ya. Dari tingkatan nafsu itu yang paling tinggi adalah tingkatan nafsunya para nabi dan para rasul. Apa itu? Yaitu nafsu kamilah, nafsu yang sempurna, yaitu nafsu yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Nabi punya nafsu punya nafsu, tapi nafsunya nafsu yang kamilah, sempurna, untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Bagaimana bahwa cirinya bahwa Nabi memiliki nafsu? Nafsunya ingin senantiasa agar umatnya senantiasa diberikan hidayah. Tuh. Kalau Rasul sudah berpikirnya udah lain. Kemudian ketika orang-orang menyakiti beliau, apakah dibalas kejahatan orang-orang yang menyakiti Rasul? Tidak. Kenapa? Karena yang mereka sakiti itu diri Nabi, bukan agama Nabi. Kalau agama Nabi, jangan coba-coba. Nabi marah sampai merah wajahnya ketika mendengar ada seorang kelompok Yahudi yang melecehkan kehormatan seorang wanita. Dibuka kan pakai abaya gitu ya, sedikit disingkapkan, marah Nabi. Maka Nabi mengirim utusan, kalau tidak dibunuh, aku sendiri akan membunuhnya. Wah, langsung dibunuh itu orang Yahudi. Itu karena agamanya yang dirusak oleh orang itu. Tapi kalau yang dirusaknya adalah diri Nabi, Nabi mencuek-cuek saja. Sampai-sampai jangankan para sahabat, sudah jelas para sahabat mau melihat ya. Ini yang bikin mangkalnya itu adalah Malak Jibril alaihissalam. Bagaimana mangkalnya Malak Jibril alaihissalam? Wahai Rasul, sudah serahkan saja kepada saya, wahai Rasul. Itu orang-orang yang menghinamu, orang-orang yang menimpuki batu, orang-orang yang mencelakaimu akan aku timpuk dengan gunung Uhud. Saking geram-geramnya Malak Jibril gitu alaihissalam ya. Nah, bagaimana reaksi Rasul? Istidah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, daripada Nabi Muhammad mengiyahkan nafsunya Malak Jibril, walaupun pada dasarnya Malak Jibril tidak memiliki nafsu, tapi melihat kekasih Allah dicelakan sedemikian rupa, timbul juga nafsunya, geramnya gitu ya. Nah,
Nabi Muhammad SAW saking lembutnya, Allah daripada mengamini nafsunya siapa? Malak Jibril, Rasul mendingan mendoakan, malah mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka hidayah karena mereka berbuat seperti itu, mereka tidak tahu ya Allah bahwa sesungguhnya aku mengajak mereka pada kebaikan. Subhanallah, ya. Itu kalau diri Rasul yang diganggu, tapi kalau agamanya jangan coba-coba ya. Itu adalah nafsu kamilah, nafsu yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh ajakan dari nafsu itu sendiri betul-betul untuk mengabdi senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan taharat, dan apabila engkau membersihkan minha, dari seluruh nafsu-nafsu yang disebutkan di atas, faqad taharat min asli dzunub, sungguh engkau telah membersihkan dari sumber nafsu, sumber segala dosa, sumber segala asalnya. Min asli dzunub itu adalah sumber segala dosa. Fa anta, dan setelah engkau membersihkan dari semua itu, minal mutahhirin, insyaallah termasuk orang-orang yang cinta pada kebersihan. Wat tawwabina, dan cinta kepada orang-orang yang bertaubat, dalam artian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang membersihkan diri, membersihkan jiwa, dan tawwabina termasuk orang-orang yang bertaubat. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbut tawwabina, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang senantiasa membersihkan diri dan jiwanya. Di dalam surah Al-Baqarah 212. Nah, dalam hal yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, ini dijadikan doa oleh Rasulullah SAW setiap ba'da apa coba? Ba'da wudu, ya. Setelah selesai melaksanakan wudu, kita disunahkan untuk menghadap kiblat sambil berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma inni a'udzubika, bukan. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, ini doa di dalam wudu tadi diambil oleh Rasulullah SAW di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Allahumma ij'alni minat tawwabin, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku termasuk orang-orang yang senantiasa membersihkan diri, membersihkan jiwa. Subhanallah, ya. Maka di dalam Al-Qur'an itu banyak contoh dari Nabi yang dijadikan sebagai Al-Qur'an. Tapi ada kalanya lafaz Rabbana menjadi Robbi kalau dijadikan itu sebagai doa, seperti halnya doa mandi taubat, ya. Kalau di dalam Al-Quran Rabbana anzilna munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Tapi kalau dijadikan doa oleh pribadi, Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Lafazna itu pada dasarnya untuk kami, kita, ya. Tapi kalau itu namanya mutakalim ma'al ghair, yang satu berbicara untuk mewakili yang lainnya. Tapi kalau untuk digunakan secara pribadi, maka boleh diganti menjadi
lafaz yang mutakalim wahdah saja, hanya menyatakan bahwa diri saya yang melakukannya. Robbi, asalnya Robbana, Robbana Tuhan kami, tapi karena yang melaksanakannya adalah saya sendiri, Robbi anzilni munzalan mubarakan, ya Allah anzilni turunkanlah kepada saya munzalan suatu tempat mubarakau yang berkah, wa anta khairul munzilin, dan kaulah sebaik-baik yang menempatkan, khairul munzilin yang sebaik-baiknya memberikan tempat. Dalam artian tempat ini sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita yang ketika melaksanakan mandi tobat, salah satu fadilahnya adalah kita selain insya Allah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang kita lakukan, fadilah yang lain adalah diri kita tiba-tiba merasa tidak nyaman saja dengan tempat-tempat yang berbau maksiat, ya, tidak, yang seolah-olah tempat itu menjauhi dari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka qalbu kita karena berkah dari doa tersebut, Allah menjadikan suatu qalbu yang tidak nyaman merasa di tempat yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pokoknya kita salah satu keberkahannya menjadikan diri kita, tempat kita, rumah kita, tempat usaha kita berkah. Selain diri kita berkah untuk menghindari kemaksiatan, subhanallah, gitu ya. Apakah ada contohnya? Ada. Contoh ulama-ulama soleh yang seolah-olah mewajibkan dirinya senantiasa mandi taubat. Kenapa? Ya memang di dalam diri kita harus punya perasaan bahwa diri ini berdosa, diri ini berdosa. Maka salah satu upaya untuk mengikis dosa tersebut adalah dengan mandi taubat. Antara pukul 3 sampai pukul 4 melakukan mandi taubat, setelahnya sholat sunnah taubat, sholat sunnah syukrin ni'mah, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah sirrullah, sholat sunat sholat sunnah witir, sholat sunnah witir. Selanjutnya dilaksanakan zikir-zikir sampai menjelang subuh, subhanallah. Siapa yang mencontohkan itu? Ya salah satu di antara ulama-ulama yang mencontohkan itu adalah Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifi. Setelah sekian lama melaksanakan mandi tobat yang dibarengi dengan sholat-sholat yang lainnya, beliau melaksanakan itu sampai usia 96 tahun. Hari ini meninggal, malamnya masih melaksanakan mandi tobat, gitu ya. Saking ikhlas dan istiqomahnya, karena tubuhnya sudah tidak kuat untuk melaksanakan mandi tobat, sampai digotong oleh ajudannya, gitu ya, oleh khodamnya yang berkhidmah, santri yang berkhidmah kepada beliau, subhanallah, ya. Kemudian faman taba, dan barang siapa yang bertobat an mujaradi zahiri dzanbi, yang bertobat hanya semata-mata zahiriyahnya saja, la yadkhulu fi hadhil ayah, tidak termasuk pada golongan ayat ini yang disebut atau yang dimaksud pada ayat yang tersebut di atas. Wa in kana taiban, walaupun termasuk juga sebagai orang-orang yang bertaubat. Lakin laisa bitawab, tapi tidak termasuk tawab. Taiban dengan tawab apa bedanya? Kalau taiban orang yang bertobat, kalau tawab orang yang benar-benar bertobat dengan taubatan nasuha. Ismu balaghah, ya. Fa inna lafdzul mubalaghah, fa innahu, karena sesungguhnya tawab, lafdzul mubalaghati itu adalah lafaz mubalaghah, artinya banget bertobatnya. Wal muradu minhu, dan adapun yang dimaksud dengan tawab adalah tawabuhu al khawas, termasuk golongan orang-orang yang bertobat secara
khas orang yang tidak semata-mata bertobat, tobat aja, tapi betul-betul dari hati, betul-betul ditampakkan di dalam diri bahwa dia betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.